على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh komponen yang hadir dan seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan Taman Ilmu secara online pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu dan semoga Allah menebalkan kehidupan akhlak kita. Karena sesungguhnya ilmu memanggil akhlak dan akhlak memanggil ilmu. Karena pada keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita tentunya bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Bersyukur itu bukan karena Allah membutuhkan syukur. Tetapi ketika kita bersyukur karena sejatinya syukur itu memberikan nyawa pada kehidupan kita. Karena tidak setiap orang yang hidup mendapatkan nyawa pada kehidupan yang dia dapatkan. Ada orang yang hidup mendapatkan kekecewaan, kegelisahan, ambisi yang tidak ada habisnya, perasaan yang tidak menentu. Itu orang yang mendapatkan hidup tetapi tidak mendapatkan nyawa, kebaikan pada hidupnya. Kita tentunya ingin sekali bahwasanya kita berharap semoga kita mendapatkan nyawa pada kehidupan kita. Dan sesungguhnya nyawa kehidupan kita adalah ketika kita diberikan kecukupan, diberikan ketenangan, diberikan kelapangan. Dan itu tidak mungkin kita peroleh kecuali adalah memaksa diri kita, mempelajari tentang konsep hati kita, bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Siapapun yang telah meletakkan hatinya untuk bersyukur terhadap semua karunia dan semua nikmat yang Allah berikan, maka pada dasarnya dia akan menjadi orang yang paling mudah bahagia di dalam kehidupan yang dia jalani. Semoga Allah membimbing kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita tentunya memahami betul bahwasannya hidup itu sederhana sekali. Apa yang menjadikan hidup ini sederhana? Yaitu adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari ridhonya Allah dan tidak mencari ridhonya manusia. Selama kita ngerti kesederhanaan kita dalam hidup adalah mencari keridhaan Allah, maka sesungguhnya perjalanan kehidupan kita akan lapang dan perjalanan kehidupan kita akan merasakan kebahagiaan. Kalau kita tahu dan kita mengerti dengan baik, hidup itu sederhana. Kalau kita itu mencari ridhonya Sang Khalik, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita biasanya banyak masalah itu ketika kita tidak mencari ridhonya Allah. Tetapi kita lebih sibuk untuk mencari ridhonya makhluk. Siapapun yang hidupnya hanya mencari keridhaan makhluk, maka dia akan kelelahan. Dia pasti keletihan. Dan pasti akan mendapatkan banyak kekecewaan di dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu hanyalah mencari keridhaan makhluk dan keridhaan manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Karena kita ingin hidup kita dimaknai dengan sederhana. Supaya bersahaja kehidupan kita di dalam kehidupan ini berlanjut pada kehidupan kelak di akhirat, maka sesungguhnya di sinilah kita harus paham. Kita mencari ridhonya Allah dan sebisa mungkin kita melupakan ridhonya manusia di dalam kehidupan. Dan mendapatkan ridhonya Allah harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Dan salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk mencari keridhaan Allah, bagaimana kita mempelajari ilmunya, supaya betul-betul kita tahu apa perkara-perkara yang harus kita lakukan untuk memantaskan diri kita selaku manusia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus pahami dan harus kita mengerti. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari tentang karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita harus mempelajari tentang tema ini? Karena sesungguhnya tema ini penting sekali. Karena sesungguhnya dengan mempelajari tema ini, memberi narasi, membentuk referensi kepada kita supaya kita tahu apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan supaya betul-betul kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan kitab ini yang betul-betul membantu kita, menyibukkan kita pada perkara yang besar. Dan perkara yang besar itu kalau sudah bicara tentang Rabb yang menguasai alam semesta, yaitu adalah Allah. Ini penting.
Yang penting itu bukan feed Instagrammu. Yang paling penting itu bukan ketika kamu mendapatkan contreng biru pada Instagram yang kamu miliki. Yang paling penting itu bukan ketika kita mendapatkan like dengan ribuan orang yang menyukai apa yang kita buat. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Allah itu ridho pada kehidupan kita. Dan dari kesederhanaan hidup semacam inilah, kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sampai kita berjumpa dengannya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah membahas tentang siapa-siapa orang yang menjadi walinya Allah. Siapa-siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena menjadi walinya Allah tidak hanya terbatas pada 9 wali yang kita doakan semoga mereka, para wali-wali yang telah mengajarkan agama kepada Nusantara ini, mereka mendapatkan rahmat yang berlimpah dari sisi Allah. Tapi sesungguhnya walinya Allah itu banyak. Orang-orang yang mereka berkelakuan, bertindak, berbuat sesuai dengan apapun yang Allah ridhoi, maka sebenarnya mereka itu wali-walinya Allah di atas muka bumi ini. Makanya kita ingin sekali, kita itu ingin menjadi walinya Allah. Dan tidak mungkin kita menjadi walinya Allah kalau kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan dari perkara yang Allah cintai, supaya kita bisa menjadi walinya Allah. Ini yang harus kita paham. Sekarang mari kita bahas. Kita akan membahas golongan yang ke-18. Golongan yang ke-18 yaitu adalah golongan mereka yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Siapa orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ikut ke rombongan ke-17, maaf. Siapa orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah? Yaitu adalah mereka yang senantiasa mengistimewakan orang tua mereka, merendahkan seluruh kelebihan mereka di hadapan orang tua mereka, dan mereka yang senantiasa memprioritaskan apapun untuk orang tua dari orang tua yang mereka miliki, yang melahirkan mereka dan telah merahmati dan menyayangi mereka semenjak kecil. Itu adalah orang-orang yang birrul walidain, adalah orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya sudah membahas panjang. Kenapa kita membicarakan tentang apa yang harus dilakukan orang tua, apa keutamaan ketika kita berbuat baik kepada orang tua, dan apa perkara yang menghalangi kita di dalam birrul walidain sudah kita bahas. Sekarang kita mulai mengkerucut pada pembahasan yang final, pada pembahasan terakhir, sifat yang ke-17, yaitu adalah bagaimana kita menerjemahkan arti birrul walidain yang sebenarnya, supaya betul-betul kita mampu untuk mengukur apa yang telah kita lakukan, dan supaya kita lebih tahu apakah kita sudah birrul walidain kepada orang tua kita atau belum. Banyak orang mengartikan birrul walidain itu hanya sebatas uang yang dia kirim. Kalau ada orang bekerja di Jakarta, orang tuanya di Semarang, dia kirimkan uang setiap akhir bulan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh orang tuanya di dalam kehidupan usia tua mereka. Banyak orang menganggap itu sudah merupakan bagian dari birrul walidain, lalu tidak tersisa kewajiban yang lain. Ini tentunya salah. Memang betul, memberikan rezeki, memberikan finansial kepada orang tua kita merupakan salah satu bentuk birrul walidain. Tapi bukan satu-satunya birrul walidain. Dan sangat amat salah kaprah kalau kita hanya menerjemahkan bahwasanya birrul walidain hanya sebatas ketika kita memberikan transfer kepada orang tua kita. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dalam proses kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan? Pada proses kita yang panjang, supaya kita bisa untuk birrul walidain kepada setiap orang tua yang kita miliki. Maka setidaknya ada beberapa yang harus kita ketahui, karena kita adalah anak. Dan kita juga memiliki keturunan yang harus mengetahui apa arti dari birrul walidain yang sesungguhnya. Yang pertama yang telah kita bahas yaitu adalah bagaimana ketika kita birrul walidain adalah mensolihkan diri kita. Karena sesungguhnya kesolihan itu merupakan hadiah terindah, kado terindah, dan kado teristimewa setiap anak yang diberikan kepada orang tuanya bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang bagus, bukan haji, roda yang dia hadiahkan, tapi tingkat birrul walidain terbaik setiap anak
yang berbakti kepada orang tuanya adalah bagaimana anak itu menjadi soleh. Jadi ini kabar gembira. Kalau di antara kita ada yang belum bisa mengumrahkan orang tua kita dan belum bisa untuk menghajikan orang tua kita karena terbatasnya uang tabungan kita, bukan berarti kamu belum berbakti kepada orang tuamu. Dan tidak usah kamu sedih dibandingkan dengan mungkin temanmu yang sudah bisa mengumrahkan orang tua mereka. Tetapi apabila kamu bertakwa, kamu jaga setiap larangan-larangan Allah, kamu tinggalkan, kamu penuhi setiap panggilan-panggilan Allah dalam perintahnya, lalu kamu lakukan perintahnya Allah dan kamu tinggalkan setiap larangan Allah, lalu kamu menjadi orang yang bertakwa dan solih ketika kamu selalu mengingat orang tuamu, menjadi alasan dirimu untuk meninggalkan dosa, dan setiap kamu ingat bapak dan ibumu menjadi salah satu alasan kamu beribadah kepada Allah dan menjaga ibadahmu dan ketaatanmu di dalam hidup, itu sudah cukup diartikan puncak birrul walidain, mensolihkan diri kita. Karena kesolihan anak sesuatu yang dibanggakan orang tua kita di hadapan Allah. Ya, ini yang kita harus paham. Ya. Ada orang mengumrahkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, tapi kehidupannya belangsakan dan berantakan. Yang haram diterjang, yang syubhat diambil, yang halal ditinggalkan. Walaupun dia menghajikan orang tuanya, tapi ketika pola hidupnya menentang Allah, maka sesungguhnya arti hadiah umrah yang dia berikan kepada orang tua itu tidak terlalu berharga. Karena yang paling berharga adalah kesolihan anak di dalam hidupnya menjadi sesuatu yang kelak dibanggakan orang tua di hadapan Rabb-nya. Ini yang kita harus paham. Ya. Makanya akhirnya bagaimana kita itu mensolihkan diri kita. Dan ini merupakan perkara pertama yang harusnya kita selalu usahakan diri kita. Tidak ada optimalisasi anak kalau dia ingin berbakti kepada orang tua, itu adalah solihkan dirimu. Karena kesolihan itulah harga yang paling mahal yang dimiliki seorang bapak dan seorang ibu dalam perjalanan hidupnya ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Anak itu bagian dari apa yang diusahakan. Kesolihan anak itu bagian dari apa yang diusahakan oleh orang tua mereka. Ya. Makanya sering kita menjumpai, saya lebih senang anak saya biasa, standar finansialnya, tapi solih, daripada anak saya kaya raya, tetapi dia tidak solih. Ini yang benar, jangan dibalik. Saya lebih baik anak saya kaya raya, walaupun tidak solih, daripada anak saya solih, tapi tidak kaya raya. Jangan itu. Makanya akhirnya yang pertama adalah mensolihkan anak kita. Mensolihkan anak kita itu merupakan perkara yang tidak bisa kita nafikan. Dia menempati nomor 1. Dia menempati nomor 1 di dalam proses hadiah terbaik anak kepada orang tua. Yang kedua, bahwasanya proses kita ketika kita birrul walidain kepada orang tua kita adalah mendoakan orang tua kita. Karena sesungguhnya kita paham bahwasanya alamat cinta, alamatul mahabbah, alamat cinta, tanda cinta itu apa? Dzikru atau dzikrul ism. Alamat cinta atau indikator cinta itu adalah menyebut namanya. Dan tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah bagaimana kita menyebut nama orang tua kita di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta. Pilihlah waktu yang mustajab. Sertakan nama mereka di dalam doa-doa panjang kita kepada Allah. Karena sesungguhnya doa itu membuka pintu langit. Dan doa itu memberikan keberkahan yang tiada tara kepada orang tua tercinta dan terkasih yang ada di hati kita. Karena sesungguhnya doa itu memberikan keberkahan yang besar. Doakan semoga mereka disolihkan oleh Allah. Doakan semoga mereka diwafatkan pada kondisi husnul khatimah. Doakan semoga mereka itu dipanjangkan usianya dalam taat. Doakan supaya mereka diberikan keberkahan dalam setiap kehidupan mereka, dan doakan supaya mereka dipanjangkan dan dilapangkan kubur mereka dan diharamkan kulit mereka dari api neraka dan azab kubur. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita harus pahami. Itu termasuk birrul walidain. Dan sesungguhnya kita harus paham, saya sudah menyampaikan, kalau kita mencintai orang tua kita, membuat status di Instagram,
ataupun membuat postingan tentang orang tua kita, membuat kalimat-kalimat puisi yang begitu indah, tapi kita tidak pernah menyebutkan dan jarang sekali menyebutkan nama orang tua kita di hadapan Allah sebagai Rabb yang menciptakan alam semesta, maka birrul walidain kita ini setengah hati. Birrul walidain kita itu setengah hati. Karena apa? Cinta itu perlu bukti. Dan bukti cinta, ketulusan, dan kejujuran kita kepada orang tua kita adalah menyebutkan namanya di waktu sujud, menyebutkan namanya di waktu kita tasyahud akhir sebelum kita salam, menyebutkan namanya ketika kita sedang berbuka puasa lalu meminta supaya orang tua kita dilapangkan kuburnya, mendoakan ketika waktu hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari, mendoakan di waktu sepertiga malam, mendoakan di depan multazam, mendoakan di atas raudhah, maka itu merupakan tanda birrul walidain manusia kepada Rabb. Itu tanda birrul walidain manusia kepada bapak dan ibu tercinta dan terkasih. Ya. Jangan bosan. Makanya maaf ya, kalau kita mendapati ada orang sudah ditinggalkan orang tuanya, kenapa memori kesedihan kita tidak bisa hilang 100%? Sesekali kita tetap meneteskan air mata, sesekali kita tetap ingat orang tua kita. Kenapa begitu? Karena Allah tidak menghilangkan seluruh memori kita bersama orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah wafat begitu lama, supaya ketika kita teringat, kita rajin mendoakan dan menyertakan namanya di hadapan Allah. Kita kalau berteriak, teriakan kita tidak nyampe kepada bapak dan ibu kita di dalam kubur. Kita kalau hanya menuliskan puisi-puisi dan saja indah tentang orang tua kita tidak akan paham dan tidak akan tahu apa yang kita tulis tentang mereka. Tapi kalau kita mendoa, suaranya lirih di sepertiga malam, suaranya lirih di balik sujudnya, doa itu nyampe kepada orang tua kita, menembus, melebihi kekuatan cahaya manapun doa itu, dan nyampe kepada orang tua kita. Ya, makanya kita mendapati di dalam salah satu riwayat ada seorang wanita ditinggikan derajatnya di surga, ditinggikan derajatnya di surga, sampai wanita ini bertanya, "Loh, apa yang tersisa dari amalku sampai engkau masih sisakan aku? Dengan amalku engkau tinggikan derajatku di surga. Yang tersisa apa ini? Yang tersisa apa dari amalku ini?" Maka dijawab oleh Allah, "Ini karena istighfar anakmu yang solih yang terus memintakan ampunan kepada dirimu tanpa dosa. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab." Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang yang beriman pada waktu ditegakkannya hisab kepada seluruh manusia. Ini yang kita harus paham. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kita harus paham adalah memberikan yang terbaik. Tidak gampang beralasan. Ketika kita tidak gampang menolak, tidak gampang berkilah atas keinginan orang tua, tapi betul-betul memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya kita memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita ini terkadang memiliki 1000 alasan untuk menolak apa yang disampaikan dan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Padahal kata birrul walidain itu bergandeng dengan kata ihsan. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu artinya apa sih? Yaitu adalah ihsan itu adalah memberikan puncak kebaikan. Itu ihsan. Puncak kebaikan itu ihsan. Artinya birrul walidain itu tidak akan pernah terwujud pada tindakan seorang anak sampai dia dinilai oleh Allah dengan sifat birrul walidain dia, sampai dia itu memberikan yang terbaik, tidak gampang menolak dan tidak gampang beralasan atas apa yang menjadi permintaan orang tuanya, selama permintaan orang tuanya itu dalam perkara-perkara yang masih diperbolehkan oleh syariat. Tentunya kita mendapati kisah bagaimana Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni kita mendapatkan dan kita memahami Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni ketika mendapatkan permintaan dari ibunya yang lumpuh dan sudah renta.
Yang sebenarnya secara pandangan fikih, haji sebenarnya sudah tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan haji. Terbentang jarak antara Yaman dengan Makkah 1119 km. Tapi ketika ibunya meminta untuk pergi haji, Uwais Al-Qarni tidak menampik, tidak menolak. Beliau membeli anak sapi, dia belajar untuk menggendong anak sapi itu, dia belajar naik ke bukit, turun ke bukit. Dan itu dilakukan sampai anak sapi itu besar. Seiring dengan besarnya anak sapi, semakin mengokohkan otot-ototnya Uwais Al-Qarni. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni setelah merasa kuat, tenaganya kuat, staminanya sudah mencukupi, akhirnya dia melaksanakan perjalanan haji, digendong ibunya. Bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, bukan 3 kilo. 1119 kilometer antara Yaman sampai Mekah. Yaman sampai Mekah 1119 kilometer. Apa yang kita dapatkan dalam apa yang dijelaskan oleh Uwais Al-Qarni ini? Menjelaskan kepada kita, berbakti kepada orang tua itu terkadang memprioritaskan apa yang menjadi permintaan mereka, tanpa kita sama sekali mudah beralasan untuk mengatakan tidak bisa. Kita kadang-kadang pada kehidupan kita begitu gampang sekali. Kita ini begitu gampang untuk mengatakan kepada orang tua kita, belum bisa, udah nggak wajib mah, udah nggak wajib pak, udahlah nggak apa-apa. Begitu gampang kita memberikan alasan. Kita berkilah dan kita bersembunyi di balik alasan-alasan fikih. Hanya untuk supaya kita tidak menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham. Tidak akan berdiri secara tegak. Arti sebuah birrul walidain manusia kepada orang tuanya tidak akan pernah berdiri kokoh. Sampai orang ketika mereka berbakti kepada orang tuanya adalah mereka memberikan yang terbaik. Sebagaimana kebaikan yang diberikan secara maksimal oleh Uwais Al-Qarni. Di mana dia menempuh perjalanan, menggendong orang tuanya. Dalam perjalanan panjang, 1119 kilometer. 1119 kilometer. Untuk menggendong ibunya. Sampai di Ka'bah untuk melakukan perjalanan haji. Ya. Ini yang menjadikan kita akhirnya juga belajar dari kisah pemuda di gua yang mengatakan, ya Allah, saya ini punya orang tua. Kebiasaan saya memberikan air susu kepada orang tua saya. Satu malam saya menjumpai orang tua saya tertidur. Saya tidak memberikan air susu itu kepada anakku dan istriku. Sampai aku ingin memberikan air susu itu kepada orang tuaku dulu. Tapi apalah daya, orang tuaku sudah tertidur. Aku tunggu sampai orang tuaku bangun. Lalu aku tidak berikan air susu itu. Walaupun anakku merengek-rengek, menangis, berguling-guling, tidak aku berikan air susu itu. Sampai pagi harinya ketika orang tuaku bangun, barulah aku berikan air susu itu kepada anak-anakku. Itu menunjukkan kepada kita. Itulah birrul walidain. Terkadang mengambil situasi yang paling nyaman. Terkadang kita harus mengorbankan situasi yang paling nyaman untuk kita. Untuk kita berikan kepada orang tua kita. Kalau kita bayangkan tentang pemuda di dalam Ashabul Kahfi tadi, Masya Allah ya. Sebenarnya kan kalau kita pikir apa sih susahnya memberikan susu kepada anaknya dulu, nanti kalau pagi hari ketika orang tuanya bangun tinggal diganti dengan susu yang baru. Tapi yang dilakukan pemuda tersebut tidak. Dia sengaja berdiri untuk tidak memberikan air susu itu kecuali kepada orang tuanya dulu. Sebagai bentuk prioritas yang dia utamakan kepada orang tuanya. Dan ternyata itu diterima sama Allah. Kadang-kadang ada satu amalan birrul walidain itu harus mengorbankan zona nyaman kita. Harus mengorbankan zona nyaman keluarga kita. Lalu kita berikan zona nyaman itu untuk kita korbankan secara maksimal kepada orang tua kita. Dengan kita tidak mudah mengambil alasan untuk berkata tidak. Nah, itu yang menjadikan akhirnya kita paham. Disitulah kita mengerti. Ya, bahwasanya di antara kriteria kita di dalam kitab birrul walidain adalah berikan yang terbaik. Jangan mudah beralasan untuk tidak bisa. Ingat ya, Uwais Al-Qarni 1119 km. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Yaitu adalah memberikan ruang waktu untuk ngobrol dengan orang tua kita. Makanya maaf ya, rumah yang paling baik itu indikatornya 2. Kalau ini kita lihat dari perjalanan orang-orang solih di dalam hidupnya. 1, rumah yang dekat dengan masjid. Yang kedua, rumah yang dekat dengan orang tua. Karena sesungguhnya dengan dekatnya kita pada orang tua kita, mudah untuk mengawasi, mudah untuk melihat kondisi, dan mudah untuk memberikan pengawasan, dan mudah memberikan perhatian. Lalu salah satunya adalah memberikan ruang waktu mengobrol dari hati ke hati. Karena apa? Terkadang harta itu tidak sebanding dengan quality time ketika kita ngobrol dari hati ke hati. Karena apa? Karena sesungguhnya orang tua itu terkadang banyak cerita yang dia ingin sampaikan kepada sang anak ketika dia sudah dilemahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan ketemu dengan teman-temannya yang banyak. Maka sesungguhnya tidak ada yang paling mumpuni untuk dia cerita itu kecuali kepada anak-anaknya dan keturunannya. Banyak orang anak hari ini, naudzubillahi min dzalik, begitu mudah untuk ngobrol berjam-jam kepada temannya, sahabatnya, circle-nya, gengnya, tapi tidak mampu untuk membuka hatinya, membuka telinganya kepada bapak dan ibunya. Lalu dengan begitu mudah kita beralasan, kan sudah saya transfer, apalagi sih mas, saya lagi sibuk nih. Ya mama mau ngomong sesuatu, ya udah kapan-kapan aja dulu deh, nanti saya telepon balik deh. Lalu kita merasa tidak bersalah, kenapa? Karena kita baru saja mentransfer mama kita senilai 2 juta, 3 juta, 5 juta kepada mereka. Lalu dengan itu kita merasa, sudah, jangan minta-minta yang lain. Kecuali apa yang telah saya transfer untukmu. Ya Allah, ya Rabb. Apa yang kamu transfer itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka korbankan. Dan sesungguhnya waktu kebersamaan yang kita bangun ketika kita mendengarkan curhatan mereka, kesedihan mereka, kegelisahan mereka ketika menghadapi masa tua, itu perkara yang sangat luar biasa berharga, akhi. Orang tua itu seiring dengan uban yang tumbuh, seiring dengan keriput yang nampak, itu mereka semakin dekat dengan kematian. Teman mereka satu persatu meninggal dunia, teman mereka satu persatu masuk ICU, teman mereka satu persatu jatuh koma, itu mereka betul-betul mendengar dengan telinga mereka sendiri. Lalu kita merasa bahwasanya mereka harus melewati itu tanpa kita. Lalu kita cukup bahwasanya mereka melewati itu dengan uang yang kita kirim. Ya tidak bisa. Tidak bisa kayak gitu. Teleponlah. Bukalah percakapan dengan orang tua kita. Obrol dengan mereka apa yang sejatinya mereka butuhkan. Walaupun terkadang maaf, obrolan yang mereka berikan itu obrolan yang selalu sama, temanya sama, dan selalu berulang-ulang. Tapi nilai keberkahannya itu luar biasa. Kenapa? Sekali lagi ya, ngobrol dengan orang tua. Handphone yang berbunyi atas nama orang tua, itu sesuatu mahkota yang sangat mahal harganya. Yang tidak akan pernah disadari, kecuali orang yang telah wafat orang tua. Saya sampaikan kembali. Ngobrol dengan orang tua. Lalu handphone kita, ada panggilan dari bapak dan ibu kita yang masih hidup. Itu nilai investasi miliaran harganya, bahkan triliunan harganya, mahal sekali. Yang sejatinya tidak akan ada yang tahu betapa mahalnya telepon dari orang tua. Tidak ada yang tahu. Sampai dia kehilangan. Baru dia sadar betapa mahalnya ditelepon orang. Demi Allah. Angkat telepon. Angkat telepon dari bapakmu, angkat telepon dari ibu. Ajak ngobrol, sesibuk-sibuk apapun tidak ada yang paling indah kecuali sibuk berbicara dengan pintu tengahnya surga. Karena orang tua kita juga tidak akan menuntut sampai berjam-jam untuk ngobrol dengan kita. Angkat, ngobrol, bicara. Sebelum masa itu diambil dan dicabut oleh Allah. Ngobrol dengan Allah. Ini yang sering menjadikan orang mengatakan bahwasanya, Masya Allah ya, yang menjadikan akhirnya orang itu sering merasa bahwasanya saya sudah memberikan nafkah, saya sudah mencukupi, saya sudah memberikan tagihan listriknya saya bayar, saya sudah memberikan obat, saya sudah memberikan alat pendengaran, sudahlah, enggak gitulah. Ngobrol demi Allah itu.
Obrolan anak kepada orang tua itu harga yang mahal sekali. Dan ketika handphonemu masih bunyi dengan panggilan bapak dan ibu yang menelpon di ujung sana, lalu menyambung dengan handphonemu, itu harganya mahal. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali ketika orang tuanya telah. Sesekali kita itu ajak orang tua kita, minta izin sama istri kita, atau minta izin dari suami kita, boleh nggak? Kadang-kadang saya pengen ngobrol dengan mereka aja, berdua, bertiga, gitu. Kadang-kadang kita bersama pasangan kita ada waktunya, kadang-kadang kita sendirian sama orang tua kita juga ada waktunya. Dan tidak usah merasa cemburu gitu, hal semacam itu. Kenapa? Karena pada perkara semacam itulah kita akan mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Itu yang keempat. Yang kelima, termasuk birrul walidain kita kepada orang tua kita itu adalah, termasuk birrul walidain kita kepada orang tua kita adalah, yang kelima, menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di usia senja. Artinya, bahwasanya ketika kita birrul walidain kepada mereka itu adalah bagaimana ketika kita birrul walidain kepada mereka itu, salah satunya itu adalah kita lihat orang tua kita. Kita jumpai orang tua kita. Kalau memang orang tua kita dalam kondisi memang masih terbatas ilmunya, referensinya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan sharing ilmu. Menambahkan sharing ilmu kepada mereka. Karena sesungguhnya kita paham betul, tidak ada amal yang paling utama dan memiliki keutamaan yang sangat besar kecuali ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Keutamaan ilmu itu tidak mampu ditandingi oleh apapun. Makanya ketika kita birrul walidain kepada orang tua kita, yang kita lakukan dalam proses birrul walidain kita kepada orang tua, apapun ilmu yang kamu peroleh di majelis ilmu, di tiap series yang kamu ikuti, maka sesungguhnya sharing, berbagi ilmu dan manfaat dengan mereka. Supaya mereka betul-betul mendapatkan input kebaikan dengan mendapatkan ilmu, dengan cara-cara yang indah yang kita sampaikan kepada mereka, yang menjadikan mereka bukan hanya bertambah umur, tetapi bertambah ilmunya mereka. Salah satu catatan yang sering kita jumpai di tempat kajian itu apa? Banyak anak rajin ngaji. Banyak anak sering mengikuti kajian. Kemana-mana dia mengikuti kajian. Tapi ternyata proses dia ketika mengikuti kajian di berbagai macam tempat hanya untuk dirinya. Orang tuanya tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh sang anak. Anaknya sibuk ngaji antara satu taklim ke tempatnya taklim yang lain, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Tapi ternyata tidak pernah memberikan ilmu. Apa yang dia asup, apa yang dia dapatkan itu untuk dia transfer kepada bapak dan ibunya. Ini salah ini. Kalau kita hanya sibuk belajar, tapi kita melupakan orang tua kita, padahal orang tua kita hidup pada masa ketika ilmu begitu sulit untuk didapatkan pada saat itu. Dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata kita ketika mendapatkan ilmu, tidak menjadikan kita untuk berbagi ilmu dengan mereka. Masya Allah. Berarti kita belum sempurna di dalam proses kita di dalam birrul walidain. Apa? Antum belajar apa? Di ini. Sampaikan, Bu, ternyata keutamaan surak syuruk itu besar. Bu, ternyata itu pintu memaafkan itu ternyata merupakan salah satu pintu nama surga. Ceritakan. Sampaikan. Terangkan kepada mereka supaya mereka itu betul-betul paham. Jadi ilmu tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi ilmu itu tertuju kepada orang yang kita cintai. Karena apa? Syarat mencintai itu memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam ilmu. Supaya kita saling menasihati di dalam kesabaran. Ya saling menasihati dulu di dalam ilmu dulu dong. Kita saling menasihati di dalam ilmu. Ketika kita saling menasihati di dalam ilmu itulah yang menjadikan kita nanti akhirnya mendapatkan kebaikan. Karena bisa jadi orang tua kita terhindar dari sesuatu yang salah, terhindar dari sesuatu yang batil disebabkan ilmu yang kita sampaikan.
Jangan malah kita ini terbalik gitu. Baru ketika ada yang salah kita cerita panjang lebar. Padahal kita selama ini tidak pernah menikmati proses untuk berbagi ilmu dengan mereka. Ini yang salah. Ini yang tidak betul. Dan ini yang sejatinya kurang ma'ruf. Ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian begini. Ada seorang ikhwan. Ada seorang laki-laki. Pada saat itu dia mau menikah. Menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya mau menikah. Ya, alhamdulillah. Beliau minta saya untuk mengisi khutbah. Beliau meminta saya untuk mengisi khutbah nikahnya. Ustaz, tolong isi khutbah nikah saya. Ya. Maka pada saat itu saya akan menyanggupi gitu untuk mengisi khutbah nikah beliau. Pada saat ketika menuju kepada hari H, tiba-tiba laki-laki ini, ikhwan ini datang kepada saya. Lalu beliau bercerita kepada saya, Ustadz, saya lagi ada masalah. Saya kaget dong, saya kira, oh mungkin ada masalah yang terjadi. Sehingga akhirnya prosesnya tidak dilanjutkan. Mungkin sang akhwat tidak melanjutkan atau apapun lah. Tapi ternyata penjelasan beliau tidak terduga. Beliau mengatakan kepada saya, ya Ustadz, apa masalahnya, akhi? Iya, saya itu pengen pernikahan saya itu sesuai dengan syariat, Ustadz. Laki-laki dan perempuan dipisah, terus makannya sambil duduk gitu. Tapi ketika saya sampaikan persoalan ini, ketika saya sampaikan harapan dan keinginan saya ini, ternyata bapak dan ibu saya kecewa dan marah, Ustadz. Karena mereka mengatakan kepada saya, udahlah nikah itu yang biasa aja, kayak orang-orang aja, nggak usah macem-macem. Dan itu saya betul-betul tidak bisa berbuat apa lagi. Saya pada saat mendengarkan itu, saya ketika mendengarkan kejadian itu, saya malah tidak ikut menyalahkan, saya tidak ikut menyalahkan orang tuanya, enggak. Saya malah justru mengatakan kepada beliau, kamu ini sudah berapa lama ngaji? Maka pada saat itu dijawab, saya sudah 4 tahun ngaji. Lalu apakah setiap kamu ngaji, selalu kamu sampaikan nggak apa yang kamu pelajari dalam kajian itu kepada orang tuamu? Tidak pernah, Ustaz. Nggak pernah. Terus, ya pokoknya orang tua saya hanya tahu saya ngaji gitu. Dan saya nggak pernah cerita apa yang saya pelajari. Berarti, kata saya, yang salah bukan orang tua antum, yang salah antum. Loh kok saya? Iya. Antum ngaji bertahun-tahun. Antum tidak pernah menceritakan apa yang antum pelajari. Kok tiba-tiba ketika ada satu perhelatan akbar, tiba-tiba antum meminta supaya dikonsep sesuai dengan apa yang antum pelajari. Padahal antum tidak pernah menyampaikan. Padahal antum tidak pernah menjelaskan kepada mereka. Lah terus gimana? Antum tahu nggak? Makanan saja diuraikan oleh usus 12 jari kita itu 6 jam. Itu makanan. Loh ini perhelatan besar bagi orang tua antum. Dan mereka baru mengadakan perayaan pernikahan. Itu pertama kali ketika antum menikah. Lalu antum ngaji, tiba-tiba antum datang, lalu menginginkan A, B, C, D. Padahal antum tidak pernah. Loh terus bentuk sikap respek antum sama orang tua itu mana? Maka akhirnya pada saat itu, beliau itu Masya Allah, menyadari kesalahannya. Disinilah kita harus mengerti, proses ilmu itu merupakan sebuah proses yang penting untuk disampaikan. Dan birrul walidain itu proses kita. Proses kita untuk menyampaikan kepada orang tua kita. Dan ini tidak boleh bagi kita untuk skip. Lalu kita ketika ngaji, ikut taklim di mana-mana, kita tidak pernah peduli untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan itu kepada orang tua kita, maka sesungguhnya ini kesalahan. Bisa jadi orang tua yang hari ini
memandang negatif sama kalian, memandang negatif sama kamu, itu karena kamu tidak pernah proaktif untuk menyampaikan ilmu. Kamu mentang-mentang muda, mampu menguasai teknologi, dan mampu paham tentang segala perkembangan zaman, antum kuasai setiap ilmu, dan antum tidak mau sampaikan kepada orang tua. Lalu ketika tiba-tiba ada sebuah hal besar, baru antum woro-woro untuk menyampaikan. Dan itu tidak benar. Itu tentunya tidak benar. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Termasuk birrul walidain itu apa? Termasuk birrul walidain itu adalah berbagi ilmu. Wa tawasau bil haq. Memang betul kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kewajiban orang tua kepada anak. Tapi bukan berarti menafikan itu adalah kewajiban anak kepada orang tuanya. Sampaikan. Karena apa? Perhatikan di sini. Allah menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di usia tua mereka. Ini merupakan salah satu kewajiban kita di dalam birrul walidain kita kepada orang tua kita. Dan kita harus paham itu. Antum misalkan di antara partisipan dan seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore ini. Kita telah mempelajari 40 karakteristik ini. Udah sampai pembahasan yang nomor 17. Sudah nggak kita sampaikan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 kepada orang tua kita? Jangan-jangan belum pernah kita sampaikan. Dan akhirnya kalau kita tidak menyamakan frekuensi keilmuan kita, ya akhirnya banyak masalah. Kita sama pasangan kita saja, kalau frekuensi ilmunya tidak ketemu, itu pasti akan terjadi banyak gesekan. Sama, banyaknya konflik dan problem antara orang tua dengan anak, yaitu karena frekuensi ilmunya itu belum sama. Kalau frekuensi keilmuannya itu tidak sama, maka sesungguhnya akhirnya akan menjadi sebuah problem pada kehidupan orang tua kita, dan itu berdampak sama diri kita. Makanya akhirnya yang kelima, termasuk birrul walidain itu menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di masa senja mereka. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu adalah bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, itu adalah bagaimana kita memberikan nafkah yang terbaik, bukan sisa. Kenapa? Memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya. Sehingga akhirnya nafkah ini termasuk salah satu hal kewajiban birrul walidain kita, walaupun tidak nomor 1. Tapi dia berada pada urutan yang ke-6. Tapi bagaimanapun memberikan nafkah itu merupakan salah satu di antara kewajiban kita di dalam birrul walidain. Ingat ya, seluruh anak itu hartanya itu milik orang tuanya. Rasulullah itu mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh hartamu itu milik bapak dan ibumu. Kalau bapak aja yang disebut, apalagi ibu. Misal nih, bapak saya Umar Faruk, Allahu yarham, ngomong kepada saya, Umar Mita, nak, uangmu berapa? Saya menyebutkan misalkan, uang saya 15 miliar. Lalu bapak saya ngomong, oke, tolong transfer ya, uang 10 miliarnya untuk bapak. Bapak mau siap-siap untuk berinfak. Saya tidak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Anta wa mal kali abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Makanya maaf ya, sampai-sampai kalaupun ada orang tua bunuh anak, itu orang tuanya tidak bisa dikisos. Walaupun orang tuanya dosa sangat besar sekali, betul, dia dosa yang sangat besar. Tapi secara hukum hudud dan fikih, dia tidak bisa dikisos. Kenapa tidak bisa dikisos? Karena seakan-akan anak itu berada di dalam genggaman ibu dan bapaknya. Kalau harta saja, kalau nyawa saja, diambil sama orang tua, kita tidak bisa mengkisos orang tua, walaupun orang tuanya dosa dan tetap dibawa ke penjara, tapi dia tidak bisa dikisos untuk dibalas dibunuh. Kenapa? Karena besarnya mereka memiliki kehidupan seorang anak, apalagi tentang masalah harta. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau ada seorang anak merepotkan orang tuanya yang harusnya dia berkewajiban memberikan nafkah, tapi justru dia merusak bagaimana kehidupan usia tua dan senja orang tuanya, sampai orang tuanya merasa kesusahan dan kesulitan untuk membackup semua harta
dari semua tanggung jawab yang ditinggalkan oleh sang anak ketika meninggalkan kotoran, saya tidak bisa mengerti betapa besarnya dosa itu di hadapan Allah. Kenapa? Yang seharusnya itu kan kita yang ngasih nafkah ketika orang tua kita senja. Maaf ya, kita kalau belum bisa ngasih yang maksimal saja sudah dosa besar. Apalagi ketika kita justru merepotkan mereka. Makanya orang tua itu Masya Allah ya. Makanya sampai-sampai kita itu harus paham. Kenapa kok sampai Allah mengatakan wahfad janahad dhulli minar rahmah? Kan Allah mengatakan sayapmu itu rendahkan. Kenapa Allah mengatakan sayapmu? Sayap ini simbol keistimewaanmu, kelebihanmu. Kamu dicintai banyak orang, kamu dihormatin banyak orang, statusmu, jabatanmu, hartamu. Kalau sudah di hadapan orang tua, wahfad janahad dhulli minar rahmah. Tundukkan itu kedua sayapmu kalau sudah di hadapan orang tua. Lu kita aja kalau punya sesuatu disuruh merendah di hadapan orang tua. Lu ini malah menyusahkan orang tua. Dosanya sebesar apa di hadapan Allah? Mungkin di hadapan orang tuanya, mungkin orang tuanya hanya nangis, mungkin orang tuanya hanya sedih. Tapi di hadapan Allah itu catatan buruk tidak akan pernah terlewatkan. Tidaklah satu tetesan air mata yang jatuh dari orang tua. Bahkan ketika orang tuanya semakin tua, semakin sepuh, semakin meneteskan air mata. Dosanya semakin besar. Maaf ya, orang tuamu nangis melihat kelakuanmu ketika umurnya masih 50 tahun. Itu tidak sama dengan tetesan orang tuamu ketika dia berusia 70 tahun dan menangis gara-gara memikirkan ulahmu. Kenapa kok begitu? Semakin mereka sepuh, semakin kesedihan mereka itu dihargai oleh Allah itu dengan mahal. Dengan sebuah dosa yang Allah timpakan kepada mereka yang membuat sedih orang tua. Dan itu yang menjadikan kita harus. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Memberikan nafkah yang terbaik. Bukan separuh, bukan sisa. Saya masih ingat betul gitu ya. Orang tua itu nggak mau ngerepotin anak. Saya masih ingat betul bapak saya punya utang itu. Rela beliau nggak mau ngerepotin saya, padahal saya punya uang untuk membayar hutang yang tidak seberapa. Tapi beliau menunggu sampai punya uang sendiri baru membayarkan hutang. Kita yang harusnya sensitif. Dan ini merupakan yang keenam. Proses kita birrul walidain. Yang terakhir. Proses kita di dalam birrul walidain manusia kepada Allah, kepada orang tua adalah berkata yang lembut. Tidak membanggakan diri di hadapan orang tua kita. Tidak usah cerita kita sudah ini, kita sudah ini. Tidak. Berkatalah yang lembut. Berkatalah yang baik. Merendahlah, merunduklah di hadapan mereka. Karena sesungguhnya perkataan yang baik kepada temanmu aja sedekah, apalagi perkataanmu yang lembut kepada orang. Saya ambilkan sebuah contoh ya. Saya berkata yang baik sama teman saya, misalkan namanya Aris. Itu saja dihargai oleh Allah dengan sedekah. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kalau kamu ngucapin kata-kata yang baik itu sedekah. Kalau ngomong yang baik saja kepada teman dihargai oleh Allah sedekah. Kalau ngomongnya lembut, baik, tidak kasar. Para ulama lalu berkata, bagaimana kalau kita berkata yang lembut sama orang? Bukan hanya sedekah, tapi itu merupakan sebuah pahala puluhan kali lipat dari sedekah. Supaya akhirnya kita memahami betul betapa besarnya ya, bagaimana kemuliaan ketika kita berkata-kata yang lembut kepada orang. Inilah sejatinya 7 perkara. Sekaligus pula ini menjadi penutup dari golongan yang ke-17, orang yang dicintai oleh Allah. Kita akhirnya paham betul. Arti birrul walidain itu, tampilkan. Arti birrul walidain itu yang pertama adalah mensolihkan diri kita. Bagaimana kesolihan kita itu adalah membentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Yang kedua, mendoakan mereka di waktu yang mustajab. Maka itu merupakan salah satu bentuk dari birrul walidain yang terbaik. Yang ketiga, arti birrul walidain adalah memberikan prioritas dan tidak gampang berkilah dan beralasan terhadap apa
yang menjadi permintaan orang tua kita selama orang tua kita permintaannya tidak melanggar syariat. Yang keempat, bahwasanya birrul walidain adalah memberikan ruang dan waktu untuk mengobrol dengan mereka. Yang kelima, berbagi ilmu dengan mereka dan tidak menjadikan ilmu berhenti sama kita, tetapi menyampaikan ilmu itu kepada mereka. Ya. Yang keenam, bagaimana memberikan nafkah yang terbaik karena seluruh harta kita pada hakikatnya adalah milik mereka. Dan yang terakhir, berkata-kata yang lembut dan tidak membanggakan dan tidak meninggikan diri kita di hadapan orang tua kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kita selaku anak. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk berbakti kepada orang tua kita. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang hadir pada kesempatan hari ini, selama teleponmu masih berdering atas nama mama dan papa, dan masih berdering atas nama bapak dan ibumu, maka itu adalah investasi miliaran harganya. Yang tidak ada yang mengetahui harganya investasi mahal itu kecuali adalah orang yang sudah tidak mendapati orang tuanya hidup. Semoga kita memahami betapa besarnya keberkahan kita ketika masih bersama dengan orang tua.